Salam saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita akan menyelami kisah hidup seorang tokoh besar dalam Alkitab, yaitu adalah Abraham, yang dikenal sebagai bapak orang beriman. Tapi, siapakah Abraham sebenarnya? Apa yang membuat hidupnya begitu penting bagi iman kita hari ini? Mari kita mulai dari awal. Yang pertama, panggilan dari Allah. Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Di usianya yang ke-75 tahun, Abram mendapat panggilan ilahi. Tuhan berkata kepadanya, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Tanpa tahu kemana ia akan pergi, Abram taat. Ia meninggalkan kenyamanan, masa lalu, dan segala rencana manusiawinya. Mengapa? Karena ia percaya kepada Allah yang memanggil. Berapa banyak dari kita yang berani taat tanpa tahu hasil akhirnya? Iman Abraham dimulai dari sebuah langkah ketaatan yang sederhana tapi sangat radikal. Yang kedua, janji Allah. Tanah, keturunan, dan nama besar. Allah tidak hanya menyuruh Abram pergi, tapi juga berjanji bahwa Allah akan menjadikan dia bangsa yang besar. Allah akan memberkati dia. Namanya akan masyhur. Melalui Abraham, semua bangsa di bumi akan diberkati. Janji ini belum terlihat realitanya. Ia belum punya anak, belum punya tanah, belum juga punya pengaruh. Tetapi ia tetap percaya. Terkadang, janji Tuhan belum kelihatan, tapi dia setia menepati janjinya tepat pada waktunya. Yang ketiga, ujian iman dan proses menunggu. Tahun demi tahun berlalu, Abram dan Sarai tetap belum memiliki anak. Mereka mulai meragukan, mungkinkah janji itu hanya sebatas simbolis? Sarai memberikan Hagar budaknya untuk menjadi istri Abram. Lalu lahirlah Ismail. Tapi Tuhan berkata, bukan dia yang menjadi ahli warismu. Tuhan mengubah nama mereka Abram menjadi Abraham, yaitu bapa banyak bangsa. Sarai yang artinya putri bangsawan berubah menjadi Sarah yang artinya ibu bangsa-bangsa. Dan pada akhirnya di usia Abraham yang ke-100 tahun lahirlah Ishak, yaitu anak perjanjian. Allah bekerja bukan menurut waktu manusia, tapi menurut waktu ilahi. Dan apa yang mungkin terlambat bagi manusia, tetapi tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Dan yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita sabar menanti penggenapan janjinya? Yang keempat, ujian terbesar mengorbankan Ishak. Dalam Kejadian 22. Setelah semua penantian yang panjang itu, Allah meminta sesuatu yang luar biasa. Dalam Kejadian 22 ayat 2 berkata, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Pada pencobaan itu, Bapak Abraham tetap taat kepada Tuhan. Di gunung Moria ia hampir mempersembahkan anaknya, tapi malaikat Tuhan menggantikannya. Dalam Kejadian 22 ayat 12 berkata, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Iman yang sejati diuji dalam ketaatan, bahkan ketika itu sangat menyakitkan. Iman Abraham tidak hanya percaya pada janji Tuhan, tapi juga berserah penuh kepada pribadi Tuhan. Yang kelima, warisan iman Abraham. Abraham meninggal di usia 175 tahun. Tapi warisannya jauh lebih besar daripada umur panjangnya. Di Perjanjian Baru, Paulus menyebutnya bapa semua orang beriman. Dalam Roma 4 ayat 3 berkata, "Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Tuhan Yesus Kristus, Mesias yang dijanjikan, adalah keturunan Abraham menurut daging, dan penggenapan dari semua janji Allah kepada Abraham. Kita semua adalah anak-anak rohani Abraham jika kita hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan.
Kisah Abraham bukan sekedar sejarah. Ini adalah ajakan kepada kita semua untuk percaya ketika belum melihat, untuk taat ketika kita tidak mengerti, untuk berharap ketika keadaan berkata tidak mungkin. Mari kita belajar dari Bapak Abraham, seorang manusia biasa yang dipakai Tuhan luar biasa karena imannya kepada Allah yang sangat luar biasa. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Amin.